Dan inilah perjalanan Baluqiyah bin Isya 50 tahun mencari Nabi Muhammad. Jauh sebelum era kelahiran Nabi Muhammad, As-Salabi menceritakan, pada masa Bani Israel ada seorang laki-laki bernama Isya, seorang ulama Bani Israel. Setiap saat dia sering membolak-balikan lembaran kitab-kitab kuno Samawi untuk ditelaahnya. Sampai suatu ketika di lembaran-lembaran itu dia menemukan tulisan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Dia dengan sigap mencatat semua sifat-sifat tersebut. Pada akhirnya dia menyembunyikan lembaran itu ke dalam sebuah peti. Selanjutnya peti itu dikunci mati, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana kunci peti itu disembunyikan. Suatu masa, Isya berwasiat kepada anaknya yang bernama Baluqiyah menjelang akhir ajalnya. Isya berwasiat pada anaknya Baluqiyah agar meneruskan tugasnya, yaitu menjadi hakim di kalangan Bani Israel. Setelah beberapa waktu lamanya Baluqiyah menjadi hakim menggantikan ayahnya, suatu saat dia melihat sebuah peti terkunci di gudangnya membuat dirinya menjadi penasaran. Ia menanyakan isi peti itu kepada ibunya, namun ibunya tidak mengetahui isi peti tersebut dan kuncinya pun tak tahu di mana. Sementara petunjuk tentang peti tersebut tak kunjung datang. Akhirnya dengan keras ia mengatur kunci-kunci yang menutup rapat peti itu. Setelah dibukanya ternyata di dalamnya terdapat lembaran-lembaran yang menggambarkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Dalam lembaran itu dikatakan bahwa Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Surga diharamkan kepada para nabi sebelum Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Seusai membaca lembaran itu, Baluqiyah keluar rumah menemui kaum Bani Israel untuk menyampaikan apa yang tertera di dalam lembaran kitab yang dibawanya. Seketika kaum Bani Israel dengan seksama menyimak penuturan Baluqiyah, ia mengatakan beraninya ayah Baluqiyah menyembunyikan yang diketahuinya tetapi ia tidak menyampaikannya kepada kaum Bani Israel. Hal itu pun lantas membuat mereka marah. Tak lama kemudian, Baluqiyah pamitan kepada ibunya untuk melakukan sesuatu perjalanan panjang. Ibunya mendoakan semoga Allah mengabulkan keinginan anaknya. Baluqiyah yang pergi meninggalkan Mesir untuk mencari kabar tentang Nabi Muhammad. Baluqiyah mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat sehingga sampai di laut. Salah satu tujuannya, di sana ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Ia juga melihat ikan hut yang ukuran lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Ikan tersebut bagaikan pelepah kurma di antara ikan-ikan hut itu. Kemudian Baluqiyah melanjutkan perjalanannya, sampai ke laut yang lainnya. Di sana ia menjumpai beberapa keanehan yang sangat panjang. Di antara keanehan tersebut ia melihat sebuah pulau yang di dalamnya terdapat sebuah pohon kurma dari emas. Jika pohon itu terkena sinar matahari pagi, maka akan kelihatan mencorong bagaikan kilat. Ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Setelah itu, saat sedang singgah dan istirahat, Baluqiyah mendengar segerombolan orang yang turun dari langit. Masing-masing dari mereka yang turun menghunuskan sebilah pedang. Baluqiyah pun menjelaskan maksud tujuan dirinya datang ke tempat tersebut. Hingga akhirnya Baluqiyah meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan Baluqiyah kembali dikagetkan dengan adanya seorang malaikat yang posturnya amat sangat besar, berdiri tegak dengan tangan kanannya di ujung timur dan tangan kirinya di ujung barat. Tak sampai di situ, herannya Baluqiyah setiap tempat yang ia temui selalu ada perkataan, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Namun ketika mengucapkan salam, di antara mereka semua tidak pernah mendengar perkataan tersebut. Di saat itu juga Baluqiyah bertemu ikan-ikan besar, makhluk aneh, pohon kurma, hingga dipertemukan beberapa malaikat. Sampai akhirnya tiba di Gunung Kaf. Gunung tersebut terdiri dari umpu dan batu yakut berwarna hijau. Besarnya gunung itu dapat menutupi dunia dan segala isinya. Di antara keistimewaan gunung itu, ia dapat melihat langit dunia yang berwarna biru. Allah telah menugaskan seorang malaikat untuk menempati gunung itu apabila Allah hendak mengembangkan kebahagiaan salah satu bumi. Dia memerintahkan malaikat di atas untuk menggerakkan akar-akar yang di tempat gempa itu kemudian dihubungkan kepada gunung Kaf, maka terjadilah gempa.
Apabila Allah menghancurkan suatu kota maka Allah menginstruksikan kepada malaikat untuk memutuskan akar-akar ataupun fondasi kota itu dari bumi dengan dicabutnya paku bumi dari salah satu kota maka kota itu akan roboh. Selanjutnya Baluqiyah bertanya apa saja yang ada di belakang Gunung Kaf ini, malaikat itu menjawab ada 40.000 kota semuanya bukan termasuk kota-kota yang ada di dunia karena kota-kota ini terbuat dari emas dan perak siang dan malam tidak dapat menembusnya sedangkan penduduknya terdiri dari para malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah, tidak durhaka kepadanya. Kemudian Baluqiyah menanyakan apa saja yang ada di belakang kota-kota tersebut. Malaikat itu kembali menjawab, di belakangnya ada 70.000 hijab seluas dunia. Adapun di belakang hijab-hijab itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Baluqiyah kemudian memeluknya yang meneruskan perjalanannya dengan menelusuri Gunung Kaf. Setelah perjalanan yang sempat mempertemukannya dengan para malaikat yang menghuni Gunung Kaf, Baluqiyah kemudian dipertemukan dengan seekor burung yang bercerita tentang keistimewaan makanan yang ada di surga melebihi makanan yang ada di dunia, dan ia pun diberi sepotong roti pemberian dari surga. Baluqiyah dikejutkan dengan kedatangan Nabi Khidir, di hadapannya dengan pakaian yang serba putih. Dia berdiri hormat dan mengucapkan salam kepadanya, Baluqiyah pun menjawab salam tersebut kemudian memeluknya menjelaskan maksud perjalanannya untuk mencari dan bertemu Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad. Namun Nabi Khidir menyebut jika Nabi akhir zaman tidak akan datang pada masa sekarang dan tidak mungkin dapat bertemu dengannya. Hingga akhirnya Baluqiyah tidak menemukan yang ia harapkan. Lalu Nabi Khidir mengingatkan jika perjalanan Baluqiyah selama ini sudah ditempuh selama 50 tahun dan meninggalkan sang ibu sudah cukup lama. Kemudian ia juga menawarkan agar Baluqiyah kembali kepada sang ibu. Saat itu juga Baluqiyah dikembalikan kepada pangkuan sang ibu dengan memejamkan kedua matanya, tiba-tiba tidak terasa ia sudah berada di samping ibunya. Kembali usai meluapkan rasa rindunya, Baluqiyah menceritakan kisah petualangannya kepada sang ibu kemudian ia keluar untuk menemui kaumnya. Mereka pun menyambut kehadiran Baluqiyah di tengah mereka setelah pergi beberapa waktu lamanya. Akhirnya Baluqiyah menceritakan semua peristiwa-peristiwa aneh serta keajaiban yang dilihatnya selama dalam petualangan mencari Nabi akhir zaman. Mendengar isi kisah tersebut kaum Bani Israel menulis semuanya, tidak ada yang terlewat dari kisah petualangan Baluqiyah. Konon Baluqiyah dianugerahkan umur panjang untuk hidup di bumi selama 1000 tahun. Inilah kisah tentang Baluqiyah.